Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, nama saya Olivia Fitabella. nama saya Angel Septi Kolina Soid. Nama saya Firda Gianti. Kami dari Luaran 10 MIPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Selamat menonton. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Untuk selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot, maupun susunannya logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Lanjut, fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber daya yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian, tujuan utama teks laporan hasil observasi, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Lalu, adapun tujuan yang lainnya yaitu 1. Untuk penelitian, 2. Untuk memberikan informasi terbaru, 3. Untuk mengatasi suatu persoalan, 4. Untuk menemukan teknik atau cara terbaru, 5. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, 6. Untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, 7. Untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur. Di antaranya, yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Pembahasan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. 3. Menggunakan verba aktif alam. Hal ini menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dan serta perbedaan berbeda dengan persamaan sebagaimana seperti halnya pertentangan, sedangkan, pilihan, atau. 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. 6. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 7. Menggunakan kata keilmuan dan teknis yaitu herbivora, generatif, mutualisme, parasitisme, dan lain sebagainya. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi yaitu 1. Tentukan objek yang diamati. 2. Menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. 3. Melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan dan poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Mencatat hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan video untuk hasilnya. 5. Meneliti kembali hasil penulisan teks laporan hasil observasi. Jika ada kalimat yang janggal atau salah, maka diperbaiki kembali. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.